Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jamaah, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, anak-anakku semua yang saya banggakan, yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita oleh Allah telah diberi bermacam-macam kenikmatan, kesenangan, kebaikan yang tidak mungkin kita bisa menyebutkan satu persatu. Tidak mungkin kita bisa menyebutkan satu persatu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Kita diberi kesehatan, kewarasan, kekuatan, rizki, jodoh belum ya, anak belum. Tapi kesehatan, kewarasan, kekuatan, rizki itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Wassihatu liman ittaqa khairum minal ghina, katanya Rasulullah. Sehat bagi orang yang takwa, bagi orang iman itu lebih baik daripada kaya. Sehat itu harganya mahal. Sehat itu bernilai tinggi. Tidak bisa dihitung dengan uang, nikmat sehat itu. Karena apa? Orang itu biasanya kalau masih sehat itu lupa biasanya. Ya, lupa bahwa sehat itu mahal harganya. Tapi kalau sudah menderita sakit, sudah masuk rumah sakit, apalagi divonis dengan bermacam-macam penyakit dan harus dioperasi, biayanya berpuluh-puluh juta. Baru sadar bahwa sehat itu harganya mahal. Maka kita diberi kesehatan, kita syukuri. Nikmat yang full berjamaah, kita hidup sekali ini oleh Allah dipilih jadi orang iman. Dipilih menjadi orang jamaah, bisa memahami agama yang hak, agama yang murni, agama Islam yang benar, yang pasti diterima oleh Allah dan pasti mendapat jaminan masuk surga, selamat dari neraka. Tadi malam di pengajian pengurus juga sudah saya jelaskan dan sering saya jelaskan. Agama Islam yang benar itu syaratnya ada 5. Ini semuanya ada dalilnya, berdasarkan dalil. Syarat pertama, agama Islam yang benar itu pedomannya Quran hadis. Kalau tidak Quran hadis, sesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnati Nabi. Jadi agama Islam itu pedomannya yang murni Quran hadis. Ya. Tidak dicampuri dengan kitab-kitab karangan. Yang kedua, syarat yang kedua, agama Islam yang benar, yang murni, ilmunya didapat dengan cara mangkul, musnad, mutasil, mukhlis. Tidak didapat dengan cara beli buku, terus dibaca sendiri, ditelaah sendiri, terus dipahami sendiri, terus diamalkan. Itu cara mendapatkan ilmu yang salah. Mungkin ada juga mubalek. Yang dulu ya mubalek mangkul, musnad, mutasil, mukhlis. Tapi setelah mendapatkan ilmu lewat Google, akhirnya ilmu mangkulnya itu ditinggalkan. Katanya lebih jelas, lebih gamblang, lebih mudah dipahami ilmu yang didapat dari Google. Akhirnya sekarang menjadi mubalek yang gurunya itu bukan dari guru-guru yang sudah lama dia dapatkan ilmu itu dengan cara mangkul, musnad, mutasil, mukhlis, tapi gurunya sekarang internet.
Gurunya sekarang Mbah Google gitu. Nah, itu. Nah, ini cara mendapatkan ilmu yang tidak benar. Itu. Dalilnya sudah jelas, mangkola fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Itu. Dan lain-lain, banyak dalilnya. Yang ketiga, agama Islam yang benar, yang murni itu amalannya ya sesuai dengan Quran hadis. Murni. Tidak dicampuri bid'ah, tidak dicampuri syirik, tidak dicampuri khurafat dan takhayyul. Murni Quran hadis. Ya. Kalau campuri bid'ah, jelas tidak diterima amalannya. Aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dicampuri syirik, jelas amalannya juga hancur, akan menjadi orang yang rugi di akhirat, sebagaimana Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatunna amaluka la takunanna minal khasirin. Muhammad, kalau kamu syirik maka hancur amalanmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Ruginya mana? Masuk neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga pada orang yang syirik kepada Allah dan tempatnya neraka. Tidak ada orang yang menolong bagi orang yang zalim. Syirik itu termasuk zalim. Itu. Maka harus murni. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddin. Ibadah harus murni sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Syarat Islam yang benar, yang murni, bentuknya jamaah, ya, bentuknya jamaah. Jamaah yang beramir, berbaiat, bertaat. Karena sekarang ada pemahaman, terutama dari JRK ya. Ini para mubaligh-mubalighat jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman yang diupadayakan sekarang ini, yang diusahakan dan diperjuangkan oleh JRK, yaitu pemahaman yang salah, yang keliru, yang tidak mangkul. Itu. Dia mengatakan jamaah itu bukan bentuk. Jamaah itu hanya sekedar apa katanya? Gitu. Sekedar apa namanya? Sekedar tata cara peribadatan, bukan bentuk. Padahal dia dulu mencetak buku waktu masih belum Malaysia. Bukunya insyaallah mubaligh-mubalighat sudah ngaji semua, yaitu wujubul luzumul jamaah, wajibnya menetapi jamaah. Dia mengatakan bahwa jamaah itu bentuk. Itu. Tapi setelah berubah kepahamannya mengatakan jamaah itu bukan bentuk. Lain berarti kan apa itu namanya? Mencela. Tidak konsekuen. Tidak konsisten omongannya. Mencela. Itu. Berdolak-dalik katanya orang Malaysia. Berdolak-dalik. Katanya orang Jawa mencela. Plin plan. Itu. Jadi orang yang punya pemahaman seperti itu, yang plin plan mencela itu nggak bisa dijadikan panutan, nggak bisa dijadikan ikutan. Nah itu. Bukunya sampai sekarang ada kan, kita kaji. Jelas menjelaskan tentang pemahaman tentang jamaah. Beramir, berbaiat, bertaat. Itu bentuknya. Dalilnya banyak sekali. Dijelaskan la islama illa bijamaah. Bahkan juga dia memasukkan dalam bukunya ucapan ulama Arab yang masyhur itu, mengatakan la dina illa bil jamaah. Tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bil imamah. Wala imarata illa bisam'in wa ta'atin. Dia yang menulis, dia yang menjelaskan. Nah itu. Maka kita
menetapi agama Islam yang murni itu yang keempat syaratnya harus berbentuk jamaah, beramir, berbaiat, bertoat. Kemudian yang kelima, niatnya harus karena Allah. Tujuannya hanya ingin masuk surga, selamat dari neraka. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita bersyukur oleh Allah kita dipilih, diberi hidayah, bisa menetapi agama Islam yang benar ini. Ya. Ini pilihan Allah. Tsumma awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kehususan dari Allah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan diberi agama, hidayah, Quran hadis jamaah berarti kita dicintai oleh Allah. Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'tid dina illa liman ahabba wa man a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Allah memberikan dunia kepada semua orang, yang dicintai, yang tidak dicintai semua diberi dunia. Tapi Allah tidak memberikan agama, hidayah, Quran hadis jamaah ini. Jadi para mubaligh ya memahami bahwa agama itu ya Quran hadis jamaah ini. Gitu. Quran hadis jamaah ini. Karena sudah jelas tadi itu, la islama ila bil jamaah. La dina ila bil jamaah. Jadi bukan agama, tidak jamaah bukan agama. Bukan Islam. Tidak Islam, tidak sah Islamnya, tidak sah agamanya. Ya. Agama hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi pilihan Allah, kehususan dari Allah dan kecintaan Allah kita bisa mendapatkan hidayah menetapi Quran hadis jamaah ini. Ini disyukuri. Itu, disyukuri. Dalilnya sudah banyak yang sudah kita pahami bahwa kalau syukur Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak syukur berarti kufur. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kita syukur Allah ridha. Dan Allah tidak akan menyiksa. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kita kalau kita bersyukur dan kita beriman. Atas nikmat Allah, rahmat Allah, hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita, saya ucapkan syukur dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersyukur kepada semua perantara hidayah Quran hadis jamaah, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, ya. Contoh yang baik di segala bidang, segala perkara. Contoh yang baik dalam peribadatan, contoh yang baik dalam akhlak dan lain sebagainya. Ya. Yang sudah semuanya tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadis itu. Itu. Dan juga dari sahabat-sahabat, para tabi'in. Insyaallah adik-adik mubalighot yang ngaji di sini ini mengaji sabdanya Nabi dan juga mengaji hadis-hadis yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya Nabi. Iya apa enggak? Nah itu. Karena hadis itu sumbernya dari apa? Dari Allah juga, kemudian dari Rasul, kemudian juga dari sahabat-sahabat, dari tabi'in dan tabi'in. Ada semuanya. Nah, kita bersyukur kepada tabi'in dan juga bersyukur kepada ulama usulihin, ulama soleh, bersyukur kepada mubalighot yang telah menjadi penyampai dan pejuang Quran hadis jamaah ini di Indonesia. Kita bersyukur kepada beliau, Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Ini ya, kita harus mengerti, harus paham jasa-jasanya Bapak Haji Nur Hasan kepada kita. Karena saya jelaskan kembali bahwa perjuangan JRK ngerti gak ya? JRK itu jaringan resolusi keamiran yang dipimpin oleh Holil Hajiz dan Abdullah dan lain-lain sebagainya. Itu mau menghilangkan jasa-jasanya Pak Haji Nur Hasan. Seolah-olah Pak Haji Nur Hasan itu tidak ada. Ya. Padahal beliau yang merintis Quran hadis jamaah ini tahun 41 ke Indonesia ini, setelah berguru di Mekah, menguasai ilmu Al-Quran dan hadis, kemudian pulang ke Indonesia.
menyampaikan